Ya, sekali lagi selamat malam, selamat bergabung di dalam kelas pengajaran Iman Kristen atau PIK Online bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas satu tokoh yaitu sosok seorang nabi yang ada di Perjanjian Lama. Nabi ini adalah nabi yang besar, nabi yang luar biasa Tuhan pakai, dan malam hari ini kita akan membahasnya. Walaupun nanti ya kita tidak bisa membahas banyak, meskipun tulisannya cukup banyak, 60 lebih pasal ya, tetapi kita tidak bisa membahas satu persatu. Jadi saya hanya sekilas saja, survei saja, saudara. Nah, minggu depan kita akan melihat satu nabi yang lain, yaitu Hosea. Hosea ini nanti kita akan lihat, kita akan bagi menjadi dua, minggu depan dan minggu berikutnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya memutarkan satu lagu untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Boleh kita nikmati lagu ini dan renungkan lagu ini. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 32 hingga 40, Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing.
Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Mari Tuhan, tariklah pikiran dan hati kami untuk fokus kepada firman, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu boleh kami kerjakan dan genapi ketika kami, Tuhan, beri kesempatan hidup di wadah sejarah ini. Ada banyak hal yang membuat kami takut, ada banyak hal yang membuat kami gentar. Kiranya Tuhan menolong melalui kehidupan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu Yesaya, kami boleh menangkap dan kami boleh mengerti dan kami boleh belajar sehingga kami boleh sejalan dengan rencana dan boleh mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan itu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati kami yang sedang mengikuti baik di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Bahkan ada yang dari luar negeri, Tuhan memberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk anak Keisha yang saat ini sedang menuju ke rumah sakit dari anak Pak Kadek yang akan diendoskopi malam ini. Tuhan menolong, Tuhan pakai alat-alat yang digunakan, dokter yang Tuhan sudah persiapkan, hamba-hamba Tuhan yang lainnya Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita membahas mengenai Nabi Yesaya. Yesaya ini adalah nabi yang besar, ya, yang ada di kerajaan selatan, di Yerusalem. Ya. Jadi dia, saudara masih ingat kan ya, Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan, dan Yesaya ada di dalam kerajaan Yehuda yang selatan, ya, Israel selatan. Nah, dia hidup sejaman dengan Raja Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye. Nah, dia melewati ada 5 pemerintahan, saudara ya. Berarti ini cukup lama masa pelayanannya Yesaya ini. Kurang lebih ya diperkirakan antara 61 tahun, saudara, dia melayani Nabi Yesaya ini di Yerusalem. Dan menurut catatan buku sejarah orang Yahudi, kalau saudara lihat di dalam buku Apokripa di Makabe, itu dicatat dia mati secara martir, saudara, di tangan Raja Manasye. Konon dia digergaji, badannya dibelah menjadi 2. Nah, itulah Yesaya, saudara. Maka tadi di dalam Ibrani juga memang tidak disebutkan siapa itu, tetapi di dalam Ibrani yang tadi kita baca, mereka itu digergaji, ya, dibunuh, digergaji. Nah, ini kalau kita lihat dan compare dengan catatan-catatan yang lain, dia kemungkinan besar ya waktu pemerintahan Raja Manasye. Raja Manasye ini sangat kejam sekali, saudara. Nah, Yesaya arti namanya adalah keselamatan dari Allah.
ya. Nama Yesaya, Yosua, Hosea, Yehua itu sama saudara ya. Yudas, Yehuda itu akar katanya sama, YHWH. Ya. Ini mau bicara mengenai mau melambangkan ya, menggambarkan pribadi Allah itu sendiri, saudara ya. Namun saudara, walaupun namanya keselamatan dari Allah, tapi ya Yesaya ini matinya mati tragis, saudara, secara martir. Memang tidak dicatat secara langsung, Alkitab tidak memberi kita data matinya bagaimana, tetapi menurut sejarah tradisi orang Yahudi, dia mati dibunuh pada masa Raja Manasye. Peran dan panggilannya seorang nabi itu bagaikan sebuah pohon yang ditanam demi masa depan gitu ya. Dia itu menaungi ya, membuat satu keteduhan kepada umat Tuhan gitu ya. Dan saudara-saudara, dia juga nabi yang keras, tegas. Ya. Tapi juga dia diabaikan, saudara. Dia diabaikan. Nanti kita akan lihat ya, saudara. Dia nabi yang paling diabaikan. Ya, bayangkan, saudara, 61 tahun khotbah ya tidak didengarkan oleh umat Tuhan. Itulah Yesaya bin Amos ya, yang kita pelajari pada malam hari ini. Tetapi dia adalah nabi yang berani sekali, dia menegur bangsa Israel. Dia juga menulis banyak nubuatan mesianik yang begitu kental yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sehingga saudara akan bisa menemukan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias itu, ciri-cirinya, di mana namanya, jenis kelaminnya, bagaimana hidup, bagaimana dia mati. Saudara menemukan itu di Yesaya. Di Yesaya. Jadi dia begitu kental, dia begitu kondens sekali, ya, begitu luar biasa nubuatannya. Namun, saudara-saudara, rupanya berbanding lurus dengan penolaannya. Jadi dia ini ditolaknya juga hebat, saudara. Ditolak oleh orang Israel. Nanti kita akan lihat ya, penolakannya bagaimana. Maka mari kita belajar masuk di dalamnya, belajar pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari Nabi Yesaya ini, saudara. Yang pertama ya, dia adalah nabi yang tadi sudah saya singgung sedikit, dia adalah nabi yang berani, ya, dia berani tegur Hizkia, dia berani tegur Ahaz, dia berani tegur raja-raja. Ini nabi yang tidak sembarangan, saudara. Berani menegur siapa? Pejabat-pejabat negara, bahkan raja. Dia berani sekali, saudara. Dia ini setia juga, ya. Dia sangat saleh, tidak kompromi, tapi begitu, saudara. Penolaannya, bahkan akhir hidupnya itu sangat tragis sekali, saudara. Ya, konon dia dibunuh, dan saudara bisa lihat itu di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-21. Itu profil daripada kehidupan Manasye itu sangat jahat sekali. Profil daripada Manasye itu nabi-nabi Tuhan banyak yang dibunuh. Banyak yang dibantai, saudara. Sehingga memang Manasye ini sangat jahat sekali. Nah, ini orang yang setia, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tegas, yang berani, tapi endingnya, saudara, endingnya itu martir ya, endingnya tragis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, jangan kita terjebak dengan bagaimana matinya seseorang. Matinya seseorang itu bukan menjadi penentu, ya, bukan menjadi ukuran kerohanian seseorang. Kadang-kadang kita kalau ya secara hidup bermasyarakat itu kan kita selalu bilang, oh mati ini enak loh, senyum, oh matinya tenang, oh matinya bagaimana begitu ya, enak gitu loh, seger gitu ya. Ya saya kalau mendengar itu ya saya cuman ya senyum aja, ya oke. Tidak menentukan, saudara, tidak menentukan. Bagaimana matinya seseorang itu tidak menentukan. Bukan soal bagaimana matinya, ya. Juga bukan soal bagaimana orang itu umur panjang atau umur pendek. Tetapi saudara-saudara, bagaimana orang itu hidup
Bagaimana orang itu menghidupi hidup ini penting, saudara. Tidak peduli, tidak pusing, jangan terlalu pusing dengan bagaimana matinya, tetapi bagaimana orang waktu itu masih hidup. Nah, itu yang harus menjadi ukuran, itu yang harus menjadi penilaian kita, saudara. Kalau saudara lihat ya, waktu zaman-zaman banyak teroris, kejadian teroris muncul ya di mana-mana, saudara. Ketika diwawancarai tetangganya, keluarganya, loh orangnya baik-baik, loh orangnya baik sekali, orangnya ramah sekali. Saudara lihat itu ya, orangnya tuh waktu masih hidup dia ramah sekali, baik sekali, taat sekali, beribadah saleh dan lain sebagainya. Tapi saudara, dia merugikan banyak orang, dia membunuh banyak orang, bahkan dia membunuh dirinya sendiri. Jadi saudara, ini yang harus menjadi bagaimana kita menilai seseorang itu di situ. Kerohanian saudara dan saya tidak diukur di situ. Nah, juga dalam kerohanian seseorang itu jangan dinilai atau jangan terjebak dengan bagaimana awalnya, tetapi bagaimana akhirnya. Ada orang itu pada waktu awal menjadi Kristen itu sangat menggebu-gebu, waktu menjadi percaya dia sangat semangat, sangat rajin melayani, tetapi sejalannya waktu, akhirnya ada kekecewaan, ada tantangan, ada lain sebagainya, saudara. Akhirnya tidak sedikit seperti Yudas Iskariot, tidak sedikit juga di Alkitab mencatat ada yang namanya Demas, meninggalkan pelayanan. Ya. Kerohanian seseorang juga bukan soal bagaimana datangnya, tapi bagaimana perginya. Ya, bagaimana datangnya itu kita setiap manusia waktu datang itu kan telanjang, tidak bawa apa-apa. Tetapi pada waktu pergi, ya memang kita tidak bawa apa-apa juga, betul. Tetapi bagaimana namanya itu? Tapi bagaimana dia hidupnya itu? Sehingga ada orang itu ya waktu mati itu sangat disyukurin oleh satu kampung gitu. Karena selama ini ya ngaco, membuat ulah dan gaduh dan sebagainya. Tetapi ada orang satu mati, seluruh dunia itu bersedih. Ya. Seluruh dunia itu lemon gitu ya, meratap. Karena ada satu orang yang penting yang sangat dikasih itu meninggal. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ya, Alkitab tidak terlalu fokus dengan bagaimana umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu matinya bagaimana. Ini tidak menjadi penting, saudara. Kalau itu menjadi penting, maka Yesus adalah pribadi yang paling malang. Karena Yesus matinya paling tidak normal. Yesus matinya paling muda usianya. Yesus matinya itu, kalau saudara bandingkan dengan tokoh-tokoh agama yang lain, tokoh-tokoh dimanapun di sepanjang sejarah ini, saudara, Yesus itu matinya yang paling tragis. Paling tragis. Di atas kayu salib, dihina, itu penghinaan yang luar biasa, itu penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita belajar di sini, dari sini, bagaimana kita hidup itu yang menjadi penting. Saudara. Bagaimana saudara menjadi berkat, bagaimana saudara menggenapi rencana dan kehendak Tuhan selama saudara hidup. Bagaimana saudara selama hidup ini memberikan buah-buah, ya, mendatangkan kesejahteraan di mana kota kita tinggal, membawa shalom di mana kerajaan surga itu hadir, memberitakan Injil. Nah, ini yang paling kunci. Bagaimana nanti mati itu urusan Tuhan, itu bagiannya bukan bagian kita, tapi bagaimana kita hidup itulah bagian kita. Ini pelajaran yang pertama dari Yesaya. Yesaya ini orang yang sosok nabi yang besar, yang berani, yang tegas, yang saleh, yang jujur, yang rohani, tidak kompromi, tapi saudara endingnya tragis, berakhir tragis itu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil saudara dari Yesaya ini. Yesaya ini tekun saudara. Tekun di dalam pelayanan. Sepanjang pelayanannya, Yesaya itu selalu mendapatkan respon yang tidak positif. Namun ketekunannya itu melahirkan pengharapan bagi kita.
akan kedatangan Sang Mesias. Kalau nanti saudara membaca ya di dalam Yesaya itu ya, sampai dia tuh ngomong, siapa sih Tuhan yang mau mendengarkan aku itu ya. Siapa yang mau mendengarkan aku. Nah kalau saudara lihat ya, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 6 ya. Yesaya pasal 6, waktu dia dipanggil, itu saudara-saudara, saya sering merenungkan kalimat-kalimat ini. Saya kalau dipanggil mungkin akan menolak gitu ya. Coba saudara perhatikan Yesaya pasal 6. Mari kita lihat itu ayat 9 ya. Ayat 9 mulai. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Tuh, coba saudara. Suruh mendengar yang teliti, yang baik, yang sungguh-sungguh, tapi nggak boleh mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Tuh, coba. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Lah, coba. Bukannya hati yang dilembutkan, hati yang haus. Enggak loh, ini hati yang keras. Telinga yang suka dengar-dengaran, enggak, ini disuruh telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara-saudara, kalau saudara diutus seperti ya saya begini ya saudara, kalau saya diutus seperti ini, saya akan bilang, loh, kalau gitu ngapain Tuhan panggil saya? Buat apa? Buat apa saya khotbah tapi orang tidak mau dengar? Buat apa saya khotbah tapi orang tidak mengerti? Saudara, kalau saudara coba ya melayani, saudara cobalah ya kapan-kapan buatlah kelas sendiri ya, pengajaran iman Kristen seperti ini ya. Saudara mengajar kelas ini, terus ada banyak yang hadir gitu ya, bukan nggak ada yang hadir. Ada banyak yang hadir, tapi yang hadir itu semua pada nggak ngerti gitu. Saudara gimana? Saudara, tiap kali saudara habis khotbah, orang itu bilang, Sudoro, saya nggak ngerti khotbah. Saudara kira-kira gimana ya saudara, perasaan saudara ini? Saudara sudah bertahun-tahun berkhotbah loh, tapi tidak ada orang yang mengerti. Di gereja itu sering, kalau habis pulang gereja, biasanya ada beberapa rekan-rekan bilang, aduh aku nggak ngerti khotbahnya itu apa tadi. Pendeta ini khotbahnya apa ya? Ngomongnya nggak jelas, ngomongnya begini, aduh bahasanya terlalu tinggi dan sebagainya. Saudara frustrasi. Saudara yang mendengar itu frustrasi. Tapi bayangkan ini posisinya adalah saudara yang pemberita, saudara yang pengkhotbah. Kira-kira lebih frustrasi enggak ya? Saudara sudah siapkan baik-baik, saudara sudah berdoa baik-baik, saudara sudah gali, saudara baca-baca di sini. Saudara, tidak ada yang ngerti, tidak ada yang mau dengar, tidak ada yang mau respon. Saudara, saya waktu membaca ini berkali-kali itu ya, saudara, saya kadang-kadang, terus buat apa? Buat apa gitu loh? Buat apa Tuhan utus saya? Utus yang lain aja. Dan itu Musa juga seperti itu, saudara. Musa namanya, Tuhan saya ini berat lidah, saya enggak cakap ngomong, saya enggak cakap ngomong. Yunus juga begitu, saudara. Yunus diutus ke Niniwe, tapi dia larinya ke Yapo. Jauh di hadapan Tuhan. Tidak demikian dengan Yesaya, loh, saudara. Tidak demikian Yesaya. Yesaya tetap melayani Tuhan. ...61 tahun, saudara, dicatat itu. Kurang lebih 61 tahun dia melayani Tuhan. Dia melewati 5 raja, saudara. 5 pemerintahan raja Israel Selatan. Yehuda. Jadi ini saudara-saudara, kita melihat ketekunan yang dikerjakan oleh Yesaya. Pada waktu saya merintis pelayanan pengajaran iman Kristen ini, ada beberapa ini, ada Pak Chandra, ada teman-teman yang dulu ikut dengan kelas saya, itu yang hadir cuma 3 orang, 4 orang, ya, itu tahun 2010, saudara, 12 tahun yang lalu, Lalu, saudara-saudara, kita ngadain kelas pernah sampai tembus 120-an lebih orang. Lalu kita pindah hari, langsung terjun bebas, pesertanya. Saudara, ya
mulai naik lagi, pandemik, ya sudah saya bingung, akhirnya saya terpaksa online, ya puji Tuhan, Tuhan pakai gitu ya, ada yang mendengar gitu, awalnya saya pikir siapa yang mau mendengar, tapi akhirnya mendengar, ada pendengar, dan kita juga kembali sudah offline, tapi saudara, akhirnya kita kembali online lagi kan, seperti ya, malam hari ini, nah ini malam hari ini ada, di Google Meet ada 43 orang, di YouTube ada 14 orang, saudara. Saudara, ini tidak mudah, saudara, tidak mudah. Itu baru berjalan kami dari mulai tahun 2010 sampai sekarang itu 12 tahun. Bayangkan, saudara, Yesaya itu 61 tahun. 61 tahun. Saya kadang-kadang habis sampaikan kelas PIK ini ada yang WA saya, Pak terima kasih untuk penjelasannya, Pak terima kasih untuk berkatnya. Oh saya ikut senang, saudara, saya ikut senang, saya mengatakan puji Tuhan, saya bersyukur dan saya berdoa juga. Buatlah orang-orang ini mengerti, saudara. Tapi tidak demikian dengan Yesaya. Yesaya tidak seperti ini. Nah ini mengingatkan juga Nuh, saudara. Nuh itu berkhotbah ratusan tahun, saudara. Tapi yang diselamatkan hanya anak, istri, dan menantunya saja. Ketekunan. Ya. Apakah kita masih menyuarakan kebenaran jika mendapat penolakan? Yesaya ditolak, tapi terus ditolak. Tidak ada yang mau dengarkan teriakan khotbahnya, tapi dia terus tekun. Apakah waktu saudara mendapat penolakan, saudara menjadi ragu? Saudara menjadi tawar hati? Saudara khotbah sekali, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, 4 kali, 10 kali ditolak, 50 kali ditolak, 2 tahun ditolak. Mungkin, saudara mungkin, saya ada something wrong nih, saya mungkin perlu sekolah lagi kali ya, atau saya mungkin ada, gimana ya, ada mungkin public speaking skill saya nggak bagus kah, atau pengkalimatan saya gimana ya. Saudara, itu membuat saudara akhirnya, what's wrong with me? Gitu. Saudara akan meragukan diri. Alkitab mengajarkan, saudara, mari kita lihat di dalam Roma ya. Roma pasal yang kelima. Saya akan membacakan bagi saudara, Roma pasal yang kelima. Ya. Alkitab mengajarkan apa, saudara? Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara lihat ya, ketekunan itu melahirkan apa? Tahan uji. Dan itu menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, saudara. Tidak mengecewakan. Ini yang dilalami oleh Yesaya, dan ini yang bisa kita ambil pelajarannya, saudara. Bagaimana persisten, tekun mengerjakan itu. Tuhan mengatakan siapa yang rajin atau bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Kita maunya selalu yang besar, kita maunya langsung yang besar. Kita maunya langsung yang megah, langsung yang wah. Kalaupun itu terjadi, semua juga karena anugerah Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana saudara dan saya itu tekun. Kalau dalam pelayanan dan pengiringan iman kita hanya peduli dengan yang kelihatan, saudara pasti tawar hati. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau saudara di dalam pengiringan kepada Kristus, iman saudara kepada Tuhan, pelayanan saudara kepada Tuhan itu melihat hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fenomena, saudara cepat atau lambat pasti tawar hati. Saudara akan kecewa dengan pendeta, saudara akan kecewa dengan orang-orang tertentu, saudara akan kecewa dengan organisasi, denominasi, dan sebagainya. Lalu saudara kecewa dengan diri sendiri, dan endingnya saudara kecewa dengan Tuhan. Tawar hati. Tawar hati itu adalah senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh iblis untuk merontokkan ketekunan kita, kesetiaan kita.
Saya mengajak kita lihat di dalam 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita membaca ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah ini saudara-saudara, bagaimana perspektif kita itu menembus sampai di dalam kekekalan. Iman itulah yang membawa kita ke sana. Tapi kalau kita terus lihatnya di dalam dunia ini, pasti tawar hati. Pasti tawar hati. Bahkan saudara mungkin frustrasi dengan dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri, kok saya nggak sebaik dia ya? Kok saya nggak semampu dia ya? Kok saya gagal ya? Kok saya gini aja nggak bisa ya? Kok akhirnya saudara, ya sudahlah, nggak ngapa-ngapain, nggak pelayanan, sudah, nggak Yesus-Yesusan, nggak ibadah-ibadahan, nggak Kristen-Kristenan, nggak gereja-gerejaan. Saudara, rontok. Yesaya tidak, Yesaya tidak. Dia terus melayani. Dia terus bernubuat, dia terus tegas, dia terus tidak kompromi, dia terus jaga kesalehan. Ini Yesaya, saudara. Yesaya. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga daripada Yesaya ini, saudara, kita bisa melihat ya, campur tangan ilahi untuk melakukan tugas-tugas dari Allah. Yesaya melakukan banyak teguran-teguran yang keras. Saudara. Kalau saudara nanti membaca di dalam kitab Yesaya ini, dia keras sekali menegur dosa umat Israel itu, termasuk para pemimpin-pemimpinnya, para raja-raja. Tetapi dia juga memberikan dorongan, ya, maupun kedamaian dengan otoritas dan kekuatan dari Tuhan, dari kuasa pertolongan Tuhan. Kalau saudara lihat nanti ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 61 ya, bagian terakhir ya. Ya mendekati terakhir lah ya, Yesaya 61. Mari kita lihat itu di dalam ayat yang pertama ya, ayat pertama. Saudara perhatikan, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, yang merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Ya, ayat ini mengacu kepada Kristus, saudara. Ayat ini mengacu kepada Kristus, tapi muncul dari tulisannya Yesaya. Yesaya, dia mengatakan, roh Allah ada padaku. Saudara, ini memang nubuatan ya, mengenai Kristus. Tetapi saudara, kalau bukan campur tangan Tuhan, saudara, mungkin Yesaya sudah lama nggak ikut kelas PIK, nggak ikut ke pelayanan, sudah lama. Pasti sudah hangus, saudara. Karena perlawanannya begitu ketat, perlawanannya begitu besar, saudara. Tekanannya, penolakannya itu luar biasa. Maka dari sini kita belajar ya, saudara. Mintalah kekuatan, mintalah kuasa, mintalah penyertaan Allah di dalam hidup kita untuk mengerjakan tugas maupun apa saja pelayanan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita kerjakan. Mintalah itu, saudara. Mintalah kekuatan, mintalah kuasa, mintalah anugerah, mintalah belas kasihan Tuhan. Filipi mengatakan, karena memang Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik
kemauan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara melakukan sesuatu, karya-karya sesuatu, saudara, saudara tidak dihargai, it's okay, it's okay. Sejatinya orang itu tidak menghargai Tuhan, bukan menghargai saudara. Kalaupun itu yang saudara kerjakan, ya Tuhan pakai saudara dan saya. Tuhan pakai saudara dan saya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Di dalam ayat 12, itu Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jadi kita perlu mengerjakan keselamatan kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu bagian kita, saudara. Tetapi saudara jangan lupa loh, waktu kita mengerjakan pun itu ada Allah yang mengerjakan di dalam saudara. Karena ada roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, kemarin kami sudah belajar, saya belajar dengan anak mahasiswa saya, saudara, itu mengenai ajaran Roh Kudus dari Johannes Calvin itu. Salah satu karya Roh Kudus itu adalah menyatukan kita dengan Kristus. Menyatukan kita dengan Kristus. Pada waktu kita percaya Yesus Kristus, saat itulah juga kita diurapi, saat itulah juga kita dilahirkan kembali, saat itulah kita dibaptis dengan Roh Kudus, saat itulah Roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga kita boleh percaya kepada Kristus, sehingga kita bisa memanggil Abba ya Abba. Itu saudara, itu karena Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara tidak mungkin bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara juga tidak mungkin bisa percaya Yesus itu Tuhan. Roh Kudus Allah lah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Dan Kristus itu sebagai kepala. Kita adalah tubuh, kita anggotanya. Dan itu kita dipersatukan dengan Kristus oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus Allah juga yang menarik manusia berdosa itu datang kepada Kristus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus ya, pasal 2. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita buka. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Saudara. Saya akan bacakan. Kita tidak menerima roh dunia. Saudara tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara mengerti itu juga karena Roh Kudus. Makanya dia disebut roh kebenaran. Dia disebut, dia yang mencerahkan, dia yang mengungkapkan, dia yang menyingkapkan itu. Jadi saudara-saudara dan saya ya, kalau nggak ada campur tangan ilahi ini, saudara dan saya nggak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu. Dan saudara dan saya kalau mampu, itu pun saudara masih harus selalu diingat, itu sola gratia. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Campur tangan Tuhan. Jadi tidak ada bagian di dalam dunia ini, tidak ada bagian di dalam hidup kita yang Tuhan tidak campur tangan. Maka saudara jangan terlalu pusing lah dengan makan dan minum gitu, besok makan apa, besok pakai baju apa. Itu yang dicari oleh semua dunia, orang-orang dunia di dalam dunia itu dicari, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan, itu mencari itu. Saudara, dan saya nggak usah terlalu khawatir dengan hal itu. Khawatirlah kalau saudara tidak mengenal Tuhan selama hidup ini. Khawatirlah kalau saudara tidak mengenal siapa Kristus itu. Nah ini saudara. Ini. Bagian yang terakhir ya di dalam Yesaya ini saudara. Pelajaran yang keempat di dalam Yesaya adalah Yesaya itu orang yang saleh, orang yang taat. Pada waktu dia dipanggil, dia sudah jadi nabi, saudara. Dia sudah nabi pada waktu dia
pasal 6 itu panggilannya Yesaya, itu dia sudah nabi. Saudara. Tapi dia waktu dipanggil dia juga sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang najis bibir, yang tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa juga. Dia sadar bahwa dirinya itu secara sosial juga orang yang berdosa. Secara komunal dia orang berdosa, secara personal dia juga orang berdosa. Maka kalau tadi saudara lihat di dalam ayat yang kelima, pasal 6, ya, pasal 6 ayat yang kelima itu dia mengatakan celakalah aku binasa sebab aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Nah ini saudara. Dia kalau nggak melihat, kalau dia bukan orang yang suci saudara, nggak mungkin dia bisa melihat Tuhan. Kan? Tetapi dia juga menyadari keberdosaannya, ya, najis bibir saudara. Lalu ayat yang ke-6, seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dia menerima pengampunan, saudara-saudara, dia menerima pengampunan dari Tuhan, dan pengampunan yang dia terima inilah mendorong dia untuk menyampaikan kabar baik itu. Mendorong untuk memberitakan firman. Mendorong untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan akan kedatangan Sang Mesias. Dan ini menjadi salah satu dorongan utamanya dia. Menyampaikan firman Tuhan karena dia mengalami pengampunan. Sekali lagi, walaupun endingnya itu kita tadi sudah bicara di bagian pertama, endingnya tragis. Nah saudara dan saya sudah menerima pengampunan dari Kristus. Saudara sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara sudah diberkati, saudara sudah minggu ke gereja, saudara bisa ikut kelas PIK. Tapi apa yang membuat saudara tidak terdorong di dalam penginjilan itu apa? Kenapa saudara tidak terdorong? Kenapa saudara dan saya tidak terdorong oleh semangat mengabarkan kabar baik itu? Kita hanya menikmati saudara, menikmati anugerah Tuhan, tetapi kita tidak didorong, tidak terdorong untuk mengabarkan itu, untuk melanjutkan kabar baik itu. Aneh kan? Aneh, saudara. Aneh. Saya beberapa hari ini merenungkan, saudara-saudara, keanehan-keanehan orang Kristen itu banyak, saudara. Termasuk di dalam diri saya itu aneh. Aneh sekali. Orang Kristen itu aneh sekali. Kalau diajak doa itu susahnya luar biasa. Tapi kalau diajak healing itu semangat. Diajak PA susahnya, alasannya banyak sekali. Tapi kalau diajak nonton basket, nonton bola, itu semangatnya luar biasa. Rela loh, rela. Saya memikirkan, merenungkan, kenapa ya mereka, orang-orang ini rajin ya. Kalau malam Natal itu, sebelum Natal itu mereka rajin tiap malam ke gereja, menghias pohon Natal, menghias gereja, tiap malam datang. Tetapi kalau doa kok susah berdoa. Susah hadir. PA susah. Doa pun itu musiman, saudara. Musim ya. Kalau ada acara besar baru berdoa. Kalau ada acara-acara yang penting baru berdoa. Baru rame PD. Tapi setelah itu sudah nggak ada acara toh, nggak ada toh. Ya sudah nggak ada yang didoakan, saudara. Sudah PD-nya itu langsung turut lagi. Mungkin saudara mengatakan, saudara saya PD-nya di rumah sendiri. Ya, harap saudara dan saya jujur di hadapan Tuhan. Pengampunan yang saudara terima itu bukan untuk saudara hanya terus nikmati sendiri, tapi itu harusnya mendorong saudara untuk mengabarkan Injil. Apakah uangmu, apakah pikiranmu, apakah tenagamu, apakah hartamu, apapun lah saudara-saudara. Apapun. Saya ngomong begini tidak minta-minta kepada saudara ya.
Jangan salah sangka ya. Tidak minta-minta sumbangan kepada saudara, enggak. Tapi kalau saudara tidak lakukan, saudara perlu bertobat. Saudara bisa menikmati PA seperti ini, ya, menikmati PA seperti ini, tetapi ada berapa banyak jiwa yang malam hari ini mereka masih belum mengenal Injil dan mati di dalam keberdosaan. Apa sih yang mendorong saudara? Bukankah pengampunan itu saudara terima dengan cuma-cuma, gratis? Apakah dosa saudara itu lebih ringan atau lebih berat daripada mereka di sana? Tidak ada, saudara. Di hadapan Tuhan semua mereka berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka akan menghadapi murka Allah. Maka melalui malam hari ini, saudara, walaupun saudara ditolak, walaupun saudara mengalami tekanan, aniaya, bahkan mungkin saudara, nanti hidup saudara akan berakhir tragis, saya tidak tahu. Tetapi biarlah semangat mengabarkan Injil itu tidak padam. Semangat memberitakan kabar baik itu tidak redup. Tapi terus. Dan pengabaran Injil itu bisa secara verbal, tetapi juga bisa secara hidup saudara. Keseharian saudara. Jadi teladan, menjadi cermin, menjadi terang. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Kiranya Tuhan menegur kita, membangkitkan kita untuk lebih giat lagi mengabarkan Injil. Karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Bukan lalu setelah percaya lalu tunggu mati masuk surga saja. Tidak, saudara. Tapi ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu apa? Pengabaran Injil. Menyampaikan kabar baik. Seperti Yesaya. Saudara nanti ini, Yesaya membaca, saudara akan menemukan kental sekali Injilnya. Kental sekali nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Izinkan saya menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan melihat bagaimana Yesaya dan Kristus. Saudara, kalau Yesaya itu nabi yang setia, saleh, dan penuh kuasa dengan Allah, kuasa dari Allah, tapi mengalami penolakan yang hebat dan mati secara tragis. Bukankah ini juga yang dialami oleh Yesus Kristus? Sang anak Allah itu sendiri. Dia datang kepada umat miliknya sendiri, tapi ditolak. Itu umatnya sendiri, sama dengan Yesaya. Yesaya juga, itu umat Allah sendiri loh. Umat Allah sendiri, tapi ditolak. Ditolak. Bukan cuma ditolak, akhirnya mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan. Mati secara tragis. Pembunuhan seorang manusia, inilah yang paling tragis. Kalau kita sekarang lagi disedihkan, lagi prihatin dengan satu peristiwa brigadir dan brigadir itu dan Nyonya PC dan lain sebagainya, saudara. Ini ada yang lebih tragis, saudara. Lebih tragis sepanjang sejarah, tidak pernah ada yang setragis ini. Yaitu siapa? Kristus Yesus dimatikan di atas kayu salib padahal dia tidak bersalah. Jika Yesaya tekun melayani Tuhan, meski dengan respon yang tidak selalu positif, bahkan penolakan yang begitu kuat, Yesus Kristus terus juga menantikan pertobatan domba-domba miliknya. Dia terus menantikan saudara dan saya, sampai sekarang. Dia terus mengetok pintu hatimu. Kenapa engkau masih mengeraskan hati? Jikalau ada di antara saudara yang yang sedang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini tentang Kristus dan saudara masih mengeraskan hati, dia terus menantikan engkau dan aku. Dia terus mencari miliknya Bapa yang terhilang. Dia terus mendoakan engkau. Kenapa engkau terus berbuat dosa?
Kenapa engkau terus hidup di dalam dosa? Kenapa engkau terus bergelimang di dalam dosa? Bertobat, kembali. Kita yang sering jatuh bangun, dia terus bersyafaat untuk engkau dan aku. Maka mari saudara, biarlah ini mendorong dan terdorong buat kita hidup saleh, hidup suci, dan memberitakan kabar baik itu. Jika Yesaya mengerjakan dengan campur tangan ilahi untuk melakukan tugas-tugas yang berat itu, Yesus Kristus itu adalah gambar wujud Allah. Kemuliaannya Allah ada padanya. Mujizat-mujizat yang Kristus lakukan, Kristus kerjakan itu membuktikan bahwa dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang pernah atau yang dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus kerjakan. Tidak ada. Mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus, saya juga sudah pernah membahas di kelas PIK ini, di bagian yang lain, saudara. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu memiliki signifikan tertentu. Nggak asal dia seperti demonstrasi kuasa gitu, tidak. Tetapi dia itu memiliki signifikan. Ada kaitannya. Ketika dia mengadakan mujizat itu, dia mau menunjukkan bahwa dia berkuasa atas makanan dan minuman. Dia menunjukkan berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas kegelapan. Dia berkuasa atas badai dan lain sebagainya, sakit penyakit dan sebagainya. Dia berkuasa. Karena dia adalah Allah. Dia adalah yang ilahi itu. Dia adalah gambar wujud Allah itu sendiri. Yesus Kristus. Jika Yesaya menerima pengampunan dan mendorongnya untuk dia akhirnya memberitakan kabar baik itu, Yesus Kristus datang untuk memberikan pengampunan kepada engkau dan aku. Siapa? Di mana? Yang seperti Kristus ini, dia datang memberikan pengampunan. Petrus minta pengampunan, Paulus minta pengampunan, Yesaya minta pengampunan. Tapi Yesus justru memberi pengampunan. Yesus itu memberikan pengampunan. Dia menawarkan, marilah kepadaku. Engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan, pembebasan dari kuasa hukum Taurat dan dosa itu. Sehingga barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Kristus. Inilah Kristus. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita, sehingga kita dibuat mengerti, dibuat menangkap, buat hati kita jadi lembut, dan dibuat terdorong untuk mengabarkan kabar baik itu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk keteladanan yang Kau sudah nyatakan melalui hamba-Mu Yesaya. Terbatasan waktu kami tidak bisa melihat secara detail dan rinci, tetapi kami tahu biarlah Tuhan terus bekerja melalui kami sehingga kami pun terdorong untuk bekerja lebih giat selagi hari masih siang ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami lewati. Berkati sebentar sesi tanya jawab dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab, saya ingin sampaikan dulu pengumuman. Yang pertama, Saudara, pengumumannya adalah minggu depan kita akan masuk di dalam seri yang baru, yaitu Hosea, ya, Nabi Hosea. Nah, di dalam Hosea ini nanti saya akan buat 2 kali pertemuan, Saudara. Yang pertama adalah kesetiaan ilahi. Yang kedua adalah pemulihan ilahi. Ya. Hosea ini juga
nabi nabi kecil tapi yang cukup penting juga di dalam Alkitab, saudara. Ini sekali lagi nama Hosea, Yosua, Yesaya, Yehuda, Yudas itu artinya sama ya. Kata dasarnya juga sama ya, saudara ya. Jadi Allah adalah keselamatanku, Allah adalah kekuatanku, panglimaku, dan lain sebagainya. Jadi itu, saudara ya. Nah, kita akan membahas mengenai Hosea minggu depan. Saya mendorong dan mengajak, mengundang saudara-saudara yang lain untuk boleh ikut di dalam kelas ini. Ya. Lalu berikutnya, saudara, seperti biasa saya masih membuka kesempatan untuk berbagian bagi saudara-saudara yang mau berbagian untuk pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di sini, yaitu beasiswa dan hamba Tuhan. Saya masih memerlukan 1 unit motor sebesar 32 juta, saudara. Hamba Tuhan yang di Singaraja itu motornya kemarin sudah tidak bisa dipakai. Akhirnya dia ya sampai cari spare part di keliling Bali Utara, dia masih belum menemukan. Dia sudah 3 kali juga jatuh dengan motor itu, dan saya pikir mungkin kita perlu motor baru lah supaya free maintenance. Dan ya terus hamba Tuhan ini minta maaf ya, badannya cukup besar, istrinya juga besar, ini motornya kecil sekali gitu. Jadi kami mendoakan untuk 1 motor yang besar. Sekarang ada kurang lebih uang 10 juta lah ya, 10 juta ada sudah uang 10 juta, masih kurang kira-kira 22-23 jutaan. Mungkin kita cari PCX yang besar itu, saudara ya, 160 cc. Hamba Tuhan ini juga melayani ke Denpasar, saudara. Dia sering PP ke Denpasar gitu ya. Berdoa untuk ini Pak Pendeta Amius Gombo namanya. Beliau berasal dari Papua tetapi melayani dan tinggal di Bali Utara sana. Ya, saudara, berikutnya kalau saudara mau ikuti seri-seri yang lain bisa melalui podcast YouTube, boleh melalui Spotify ataupun dari Anchor ya. Dan jikalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong saudara untuk mengajak, mengundang saudara-saudara kita yang lain, sehingga boleh lebih banyak lagi orang yang diberkati melalui pelayanan ini. Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, syukur dari pemaparan materi, sebagai syukur saudara bisa sampaikan kepada di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan. Atau kalau saudara mau sampaikan kepada kami, hubungin kami dan kami akan berikan nomor rekening pelayanan kami. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami prihatin dengan kondisi umat-Mu dimanapun saat ini sedang terjadi. Kami memohon belas kasihan, kami memohon anugerah-Mu yang cukup untuk kalau Tuhan berkenan pakailah kami. Kalau Tuhan mau pakailah kami siap. Tuhan sudah menaruh hati itu kepada kami, Tuhan juga lengkapi dan pakai kami untuk mengerjakan itu. Berikan kami kemampuan untuk mengerjakan itu. Berikan kami hati untuk mengerjakan itu, sehingga apapun yang kami kerjakan akan benar-benar menyatakan kemuliaan, hormat, keagungan, dan kebesaran Tuhan. Biar orang tidak mengenal kami, biar orang tidak menghargai kami, biar orang tidak melihat kami, yang penting mereka mengenal Engkau, mengenal Kristus, mengenal penciptanya yang mau mati bagi mereka. Kami mohon Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, para misionaris, umat Tuhan yang di gunung, di pesisir, di desa, di kampung, di pelosok, di daerah-daerah yang sedang mengalami penganiayaan. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Kami teringat untuk Pak Edi yang orang tuanya sekarang ini sedang sakit, ada di Surabaya. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan, pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Dia juga hamba-Mu yang
yang sudah melayani Tuhan cukup lama, kiranya Tuhan juga beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami malam hari ini. Istirahat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Temukan kami minggu depan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati sampai minggu depan.